Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Di bawah ini adalah media pembelajaran yang dapat digunakan untuk melatih motorik halus anak berkebutuhan khusus kecuali A. Pakaian berkancing, B. Sepeda, C. Malam atau play-doh, atau D. Gunting. Motorik halus kita analisis satu-satu ya teman-teman. Pakaian berkancing, berarti nanti latihan mengancingkan, ini motorik halus ya. Sepeda, nah bermain sepeda ini motorik kasar ya teman-teman. Nah, malam atau play-doh ini motorik halus juga. Gunting ini juga motorik halus. Jadi yang bukan motorik halus itu sepeda. Karena sepeda itu motorik kasar atau gross motor. Jadi jawaban yang tepat adalah B, sepeda. Nomor 2, media pembelajaran harus menggunakan cat yang mengandung A. Toksik, B. Antitoksit, C. Antibakteri, D. Antibiotik. Tentu jawaban yang tepat adalah B. Antitoksik. Bukan toksik ya teman-teman, tapi toksit. Nomor 3, di bawah ini asas-asas media pembelajaran adaptif kecuali A. Adaptif, B. Interaktif, C. Fleksibilitas, atau D. Prosedur. Yang kecuali yaitu prosedur ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah D. Adapun penjelasannya, media pembelajaran yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus memiliki asas-asas sebagai berikut. Yang pertama adaptif, ini ada adaptif, lalu interaktif, nah ini interaktif, lalu fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian. Lalu yang keempat, pemberian umpan balik, dan yang kelima, kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian pelayanan. Nomor 4, prinsip-prinsip dalam membuat media pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus adalah A. Keselamatan, B. Menarik, C. Berwarna, D. Mahal. Kita analisis satu-satu, tentu dalam membuat media itu prinsipnya harus melihat prinsip keselamatan, menarik, dan berwarna. Tidak harus mahal, karena yang mahal belum tentu selamat, belum tentu menarik, belum tentu berwarna. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah D, mahal. Nah, adapun penjelasannya, kriteria khusus adalah kriteria yang dituangkan dalam bentuk spesifikasi media, biasanya meliputi rupa atau bentuk, ukuran, bahan, dan warna dari media pendidikan tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, nomor 5. Di bawah ini masalah yang dihadapi anak tunagrahita kecuali. Nah, masalah yang dihadapi anak tunagrahita kecuali A. Masalah belajar, B. Masalah penyesuaian diri, C. Masalah gangguan bicara dan bahasa, D. Masalah pendengaran. Kecuali ya teman-teman, ini masalah belajar ya. Anak tunagrahita mengalami masalah dalam belajar, lalu mengalami masalah penyesuaian diri karena
mengalami hambatan dalam perilaku adaptif, ini belajar terkait dengan kognitifnya, lalu masalah gangguan bicara dan bahasa. Nah, jika masalah pendengaran ini bukan anak tunagrahita tapi anak tuli. Jadi jawaban yang tepat adalah D, masalah pendengaran. Adapun penjelasannya, masalah-masalah yang dihadapi anak tunagrahita menurut Rohyadi dan Alimin tahun 2005 antara lain. Yang pertama, masalah belajar. Yang kedua, masalah penyesuaian diri terhadap lingkungan. Yang ketiga, masalah gangguan bicara dan bahasa. Dan yang keempat, masalah kepribadian. Nomor 6, anak tunagrahita mengalami kesulitan untuk dapat berpikir secara abstrak. Kondisi seperti ini ada hubungannya dengan A. Kelemahan ingatan jangka pendek, B. Kekuatan dalam menalar, C. Kemudahan dalam mengembangkan ide, D. Tingkat berpikir sampai pada tahap berpikir semi konkret. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah A. Kelemahan ingatan jangka pendek. Nah, adapun masalah belajar menurut Rohyadi dan Alimin, anak tunagrahita mengalami kesulitan untuk dapat berpikir secara abstrak. Belajar apapun harus terkait dengan objek yang bersifat konkret. Kondisi seperti ini ada hubungannya dengan kelemahan ingatan jangka pendek. Nah, ini ya teman-teman. Kelemahan dalam bernalar dan sukar sekali mengembangkan ide. Nomor 7, isolasi sosial dan penolakan, labeling, dan stigma, stres keluarga, frustasi dan kegagalan, disfungsi otak adalah masalah tunagrahita dalam hal A. Belajar, B. Penyesuaian diri, C. Gangguan bicara dan bahasa, atau D. Kepribadian. Nah, ini tentu semuanya yaitu terkait dengan kepribadian ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah D. Adapun penjelasannya menurut Rohyadi dan Alimin tahun 2000, terdapat sejumlah alasan yang menjelaskan mengapa anak tunagrahita memiliki masalah dalam kepribadian. Alasan-alasan tersebut meliputi yang pertama isolasi sosial dan penolakan, yang kedua labeling atau stigma, yang ketiga stres keluarga, yang keempat frustasi dan kegagalan, yang kelima disfungsi otak, dan yang keenam kesadaran rendah. Nomor 8, perilaku adaptif yang sangat rendah merupakan salah satu karakteristik dari anak tunagrahita. Maksud pernyataan tersebut adalah A. Tanggung jawab pribadi yang rendah, B. Kemandirian pribadi dan tanggung jawab sosial yang rendah, C. Tanggung jawab sosial yang rendah, D. Kemandirian pribadi yang rendah. Perilaku adaptif, yaitu perilaku menyesuaikan ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah B, kemandirian pribadi dan tanggung jawab sosial yang rendah. Adapun penjelasannya, perilaku adaptif yang sangat rendah merupakan salah satu karakteristik dari anak tunagrahita. Definisi perilaku adaptif menurut AAMD tahun 1982 dalam Delphi tahun 2009 diartikan secara bebas bahwa keefektifan seseorang dalam memenuhi kebebasan pribadi sesuai dengan usia dan kelompok budaya. Nomor 9, istilah tunagrahita atau intellectual disability dalam perkembangan sekarang lebih dikenal dengan istilah A. Developmental disability, B. Learning disability, C. Autisme, atau D. Disleksia. Tentu developmental ya teman-teman, disability. Jawaban yang tepat adalah A. Adapun penjelasannya, istilah tunagrahita atau intellectual disability dalam perkembangannya sekarang lebih dikenal dengan istilah developmental disability. Nomor 10, pembelajaran pengembangan diri diajarkan atau dilatihkan pada anak tunagrahita, mengingat dua aspek yang melatar belakanginya, yakni A. Kemandirian yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan kematangan sosial budaya. B. Peningkatan masalah akademis dan hubungan sosial budaya. C. Peningkatan masalah kesehatan dan akademis. D. Terampil dalam pekerjaan dan cerdas dalam kemampuan akademik. Tentu jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman. Kemandirian berkaitan dengan masalah kesehatan dan kematangan sosial budaya.
Adapun penjelasannya, pembelajaran pengembangan diri diajarkan atau dilatihkan pada anak tunagrahita mengingat dua aspek yang melatar belakanginya. Latar belakang yang utama yaitu aspek kemandirian yang berkaitan dengan aspek kesehatan, dan latar belakang lainnya yaitu berkaitan dengan kematangan sosial dan budaya. Intinya, jika dikerucutkan yaitu untuk kesehatan dan kematangan sosial budaya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka, apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.